kacanya burem jadi kuning ya kan, itu lu harus poles atau lu ganti nih Mica headlampnya yang baru original lu aja lu bisa ganti jadi tricolor 3 warna nih. Kalau lu mau sultan gaya sultan ya lu ganti sekalian gitu kan, Mica pakai headlampnya itu ada yang jual. Nah itu berlaku untuk kuning juga tuh, untuk kuning dan putihnya, dan untuk kuningnya tuh ini juga kita bisa setel tuh. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Telovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya masih mau ngebahas tentang mobil bekas. Ketika Anda beli mobil bekas, itu kan ada lampu-lampunya kan. Nah, lampu-lampunya itu ketika masih nyala pun, Anda sebenarnya harus ngecek loh. Maksudnya dalam artian ketika lampu itu masih nyala, lampu itu seiring berjalannya waktu dia kadar keterangan atau yang kita biasa sebut dengan lumens. Lumens itu satuan terangnya lampu. Jadi bukan Kelvin ya. Kelvin itu satuan cahaya. Kalau lumens itu satuan intensitas cahaya. Nah, bahasa Indonesia kayaknya intensitas cahaya gitu kan. Cuman intensitas cahayanya itu akan menurun seiring berjalannya waktu. Nah, menurun itu bisa dua hal. Satu, kacanya burem jadi kuning ya kan. Itu lu harus poles atau lu ganti nih Mica headlampnya yang baru. Atau satu lagi dari lampunya sendiri yang memang sudah menurun kualitasnya. Nah, kita kalau kacanya itu sudah buram, Anda bisa poles atau Anda bisa ganti baru. Tukang polesnya banyak ya kan. Tukang poles headlamp banyak. Cuman setelah poles biasanya ini nih dari atas nih tutupnya harus bener nih. Kalau enggak nanti itu akan kemasukan air dan nanti akan berembun di dalamnya. Nah, itu sih nggak ada cara lain ya. Itu harus tuh lem yang bagus dari atas setelah dipasang lagi. Atau kalau lu mau gaya sultan ya lu ganti sekalian gitu kan, Mica pakai headlampnya itu ada yang jual. Atau kalau lu suka variasi ya lu ganti. Cuman hati-hati ketika diganti variasi, lampunya itu tidak berfungsi dengan baik karena nanti terangnya itu juga akan berubah. Nah, ketika lampunya kurang terang, nah lampu itu kan ada tulisan berapa watt ya. Nah, misalkan yang 30 watt, 50 watt, 60 watt gitu kan. Terus dia biasanya tulisan berapa Kelvin. Nah, Kelvinnya itu oke untuk dilihat, cuman sebenarnya yang satuan yang harus lu lihat adalah lumensnya. Nah, ketika lumensnya itu udah menurun, itu biasanya harus diganti lampunya dengan yang baru. Nah, walaupun dia masih nyala ya. Nah, saya ada di support sama Autovision hari ini untuk ngebahas tentang yang tricolor nih, LED H4. H4 itu ukurannya, jadi ada H4, H11 gitu-gitu, itu ukuran lampu ya. Jadi dari ukuran ininya sama ukuran soketnya itu setiap mobil berbeda-beda. H4 itu lebih banyak sih ke Avanza, Xenia gitu-gitu. Jadi mobil sejuta umat itu lebih banyak menggunakan H4. Nah, kelebihannya dari ini adalah dia tricolor dan dia punya kipas ya di belakang sini ya. Jadi di belakang sininya itu dia ada heatsinknya dan dia ada kipas. Nah, dengan heatsink dan kipas ini, otomatis si lampu itu juga umurnya lebih awet karena dia panasnya itu dibuang dengan baik gitu loh. Nah, setelah dipasang di headlampnya sendiri, ketika kita nyalakan, kenapa yang tricolor ini saya mau bahas? Karena menariknya di sini nih, dia tuh punya 3 macam warna lampu ya, warna putih. Kemudian kalau kita ganti ada putih kuningnya, kita ganti lagi ada kuningnya. Nah, secara wavelength atau panjangnya gelombang cahaya kuning itu lebih dapat dilihat ketika di jalanan yang berkabut atau hujan deras nih. Kalau di jalanan berkabut dan hujan deras banget, itu tetap ya fungsinya lampu ini bukan menyinari jalan karena jalannya nggak bakal kelihatan. Tapi orang lain bisa melihat Anda dengan lampu kuning. Makanya kenapa biasanya ketika berkabut parah itu hazard sering dinyalain kan. Nah, dan untuk mobil-mobil yang sering touring itu pasti dikasih lampu kuning kan di depannya kan. Nah, itulah alasannya. Jadi secara wavelength atau secara gelombang cahayanya itu, gelombang cahaya warna kuning akan bisa lebih menembus kabut. Jadi fungsinya ketika hujan deras itu bukan untuk menyinari jalanannya, teman, untuk membuat orang lain bisa melihat kita gitu loh. Nah, ini di sini keren bangetnya adalah ketika kita ganti nih di bawah 2 detik kita menyelamatin itu dia ganti warna, dan ketika kita ngedim dia ngebalik ke posisi warna sebelumnya, bukan ngebalik ke reset posisi warna 0. Nah, itu cukup
cukup menarik sih bagi saya. Maksudnya lu nggak usah nambah-nambah satu lagi lampu di mana secara estetika nggak semua orang suka ya kan. Kalau yang suka sih no problem ya, kayak misalnya mobil-mobil rally dulu kan dikasih lampu tuh hela 2 gede-gede di depan gitu kan. Nah ini nggak usah, ini dari lampu original lu aja lu bisa ganti jadi tricolor 3 warna nih. Nah itu itu penting ya bagi saya, karena kemarin ketika kita lagi jalan ke Surabaya naik mobil itu, di tengah jalan saya kena hujan deras, dan hujan derasnya itu bener-bener deras sampai mobil depan pun nggak kelihatan gitu loh. Nah ketika seperti itu, lampu-lampu yang model warna kuning inilah yang paling dibutuhkan untuk supaya orang lain bisa melihat kita. Jadi kita nggak mungkin tabrakan. Nah balik lagi ya, cuman kita juga harus waspada. Tapi itulah fungsinya lampunya, kenapa kok warna kuning gitu loh. Dan ketika misalkan lampunya cuma satu, itu enaknya tuh seperti ini. Jadi kita bisa ganti-ganti tanpa harus ngeganti lampunya. Nah satu lagi juga sama nih, ketika misalkan kita nyetel lampu nih. Nah tuh, kalau dilihat kan kita setel lampu tuh ada atasnya tuh, ada garisnya tuh. Nah garisnya itu kan kita bisa putar nih. Ini kan jadinya kan buram nih. Nah ketika kita putar jadinya lebih lurus lagi. Jadi ini posisi yang seharusnya ya. Jadi dia ada cut off-nya di atas. Nah ketika dia begini kan dia makin buram nih. Nah ketika gue putar, nah ini makin buram nih. Nah nggak boleh tuh. Jadi kita harus setelnya tuh sesuai nih, yang pas nih segini nih. Nah itu berlaku untuk kuning juga tuh. Untuk kuning dan putihnya, dan untuk kuningnya tuh. Ini juga kita bisa setel tuh. Nah, jadi itulah penjelasan lampu ya. Jadi ketika Anda beli mobil bekas, bawa ke tempat yang punya namanya lumens meter. Besok saya akan beli sih lumens meternya untuk kita review langsung di mobil. Cuman itu namanya lumens meter untuk mengukur intensitas cahaya ya, intensitas cahaya. Jadi satuannya itu beda-beda. Jangan lu ukur Kelvinnya. Kelvinnya selalu akan seperti yang tertera di bungkusnya. Cuman yang lu ukur adalah lumensnya. Nah, yang benar adalah mengukur lumens di jarak tertentu. Jadi misalkan di jarak 6 meter gitu, kita ukur di situ berapa lumens gitu loh, karena itu harus sesuai dengan yang tertera di dalam kotaknya. Karena jangan sampai oke nih lu ukur segini nih lumensnya bagus, cuman kan namanya mobil kan lu pakai kagak segini ya lampunya ya kan, di situ gitu loh. Jadi di situ lu harus ukur berapa lumens sehingga dapatnya tuh bagus gitu loh. Nah Autovision punya alat-alatnya, dan kita soon akan kerjasama dengan Autovision untuk di semua dokter mobil, sehingga Anda bisa dapetin produknya dan alat-alat pembuktiannya juga, karena itu penting banget. Dan barang-barang beginian tuh plug and play ya, nggak ngerubah apa-apa ya. Jadi sekarang tuh teknologi LED udah bagus banget, udah dikasih kipas, dikasih heatsink, kemudian semuanya udah plug and play, colokan-colokannya juga udah plug and play semua. Jadi kita nggak pusing gitu loh. Maksudnya lu ganti beginian itu ya cuman tambah kabel tis sama isolasi kabel lah supaya rapi dikit gitu kan. Cuman dudukan apa segala macam lu nggak rubah lagi. Disitulah kenapa gue seneng, karena gue bukan aliran yang suka ganti-ganti ekstrim modifikasi sampai ganti-ganti gimana gitu kan. Gue sukanya yang standar-standar aja, jadi bisa dipakai setiap hari ya kan. Cuman sesuai fungsi, balik lagi saya orangnya sesuai fungsi dan sesuai dengan harga. Jadi lu beli, jadi gue beli sesuatu karena fungsinya gitu kan, bukan karena kerennya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lulung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.